Adab yang ke-13 adalah berhukum kepada syariat Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, berhukum ya kepada syariat Allah Ta'ala ini adalah salah satu adab ya, adab kita, sikap kita di hadapan Allah Ta'ala. Adapun maksud berhukum dengan syariat Allah Ta'ala yaitu meminta keputusan hukum yang diturunkan ya olehnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semangat berhukum kepada syariat Allah ini bersumber ya dari keimanan kepada Allah Ta'ala, kepada rububiyahnya atas segala sesuatu, kesendiriannya di dalam kerajaan dan pengaturan, keimanan kepada sifat-sifatnya yang memiliki hikmah sangat tinggi dalam syariat ya, perintah dan larangannya, serta keyakinan kepada ilmunya yang maha luas ya atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang keadaan makhluknya daripada diri mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah ya, di sini disebutkan orang yang mau berhukum kepada syariat Allah itu ya, ini adalah semangat ya, semangat dari imannya gitu. Jadi jika orang tidak memiliki kesempurnaan iman ya kepada Allah Ta'ala, rasa-rasanya dia nggak mau berhukum dengan ketentuan Allah ya, tidak yakin ya bahwa Allah yang mengatur segala-galanya, mungkin kurang yakin bahwa Allah lebih mengetahui tentang keadaan makhluknya ya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, penting bagi kita ya untuk benar-benar mengimani ya, benar-benar meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada pada makhluknya dengan detail gitu. Apalagi di sini disebutkan ya, surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, kata Allah. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui ya? Artinya apa Pak? Artinya Allah benar-benar mengetahui dengan detail ya apa yang ada pada makhluknya, apa yang akan terjadi pada makhluknya. Makanya ketentuan Allah itu sangat cocok tentunya ya diterapkan oleh makhluknya, karena memang Allah yang mengetahui. Keyakinan ya bahwasanya Allah Ta'ala maha penyayang kepada segenap makhluk ya, bahkan lebih sayang daripada mereka sendiri. Nah, ini juga harus kita yakini Pak. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah Ta'ala sangat ya menyayangi makhluk-makhluknya, maka akan mendorong makhluk tersebut untuk kembali kepada hukumnya. Jadi ketika Allah membuat hukum, membuat undang-undang untuk manusia, bukan pingin ribet ya, bukan ingin membuat manusia itu ribet, tetapi apa? Ya karena Allah sayang, sehingga apa? Sehingga dengan hukumnya membuat kita menjadi mudah. Makanya disebutkan di sini dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman ya. Begitu juga jemaah sekalian ya, keyakinan bahwasanya Allah adalah Raja yang maha adil, yang tidak pernah berbuat zalim kepada makhluknya meski sebesar biji atom. Dia pun menghendaki kemudahan bagi mereka, artinya bagi hambanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa Allah maha adil, dia akan kembali dengan ketentuan Allah ya, bahwa Allah tidak pernah ya melakukan kezoliman walaupun sebesar biji atom ya. Allah inginkan kemudahan gitu ya, berbeda dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia tentunya ya. Ya, kalau Allah maha adil ya tentunya ya tidak ada pada makhluknya ya sesuatu yang maha itu. Karena kenapa dinamakan maha bagi Allah Ta'ala? Ya karena apa? Tidak ada tandingannya ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, demikian juga ketika seorang mukmin menyaksikan sifat-sifat Allah yang penuh kesempurnaan dan keindahan, sedangkan sifat makhluk berkebalikan dari itu.
ya, dan dia mengetahui bahwasanya Allah menetapkan hukum atas para hambanya berdasarkan tuntutan ilmu, hikmah, kekuatan dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah Pak ya. Ya, kalau kita yakin bahwa Allah maha sempurna, ya, sifat Allah maha indah, berkebalikan dengan makhluk, ya nggak mungkin kita mengutamakan ya hukum buatan makhluk. Kalau hari ini ya memang kenyataannya ya kalau tidak disamakan gitu ya, ada juga bahkan yang menganggap hukum buatan manusia itu lebih bagus gitu. Padahal menyamakan aja nggak boleh Pak. Menyamakan aja nggak boleh, apalagi mengatakan hukum buatan manusia itu lebih bagus, lebih sempurna, lebih cocok untuk sekarang gitu kan. Nah, itu hati-hati Pak. Kan ada orang hari ini mengatakan apa? Yang berlaku sekarang itulah yang paling adil gitu, yang paling cocok, yang paling relevan gitu. Mengatakan sama saja nggak boleh gitu. Sama antara hukum buatan manusia dengan hukum ciptaan atau yang diturunkan oleh Allah, sama saja nggak boleh. Kita tetap harus meyakini hukum Allah itu di atas segala-galanya. Ya, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika seorang mukmin ya menyaksikan sifat-sifat Allah yang penuh kesempurnaan dan keindahan, sedangkan sifat makhluk ya berkebalikan dari itu, maka dia akan menjadikan hukum Allah sebagai apa Pak? Ya, sebagai hukum yang mengendalikan hidupnya. Di samping itu seorang mukmin juga meyakini bahwasanya Nabi tidaklah menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Akan tetapi beliau menetapkan hukum berdasarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan ya. Jadi selain kita berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya kita juga harus berhukum ya dengan apa yang telah ditetapkan ya oleh utusannya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menetapkan sebuah hukum tidak menetapkan berdasarkan hawa nafsu ya, tetapi apa? Sesuai dengan yang ditunjuki Allah, sesuai dengan yang diajarkan Allah. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 105 ini ya. Inna anzalna, kata Allah, ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad, membawa kebenaran. Artinya apa? Al-Quran itu isinya kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Jadi keputusan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, hukum-hukum yang ditentukan oleh Nabi Muhammad itu adalah yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Jadi selain kita harus berhukum dengan apa yang memang diturunkan langsung di dalam Al-Quran, kita juga harus berhukum dengan apa yang menjadi ketetapan Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang ada nanti hukum yang enggak detail gitu ya, baik masalah ibadah, muamalah maupun jinayah ya, kriminal. Ada yang tidak detail disebutkan di dalam Al-Quran, tapi nanti disebutkan ya detailnya di dalam hadis ya, di dalam penjelasan Rasulullah. Bahkan di dalam masalah ibadah seperti sholat misalnya, kan tidak ada di dalam masalah sholat itu disebutkan dengan detail di dalam Al-Quran kan. Nggak ada di dalam penjelasan Al-Quran, sholatlah kamu angkat kedua tanganmu dan kemudian tutup dengan salam, kan tidak ada itu. Kalau di dalam Al-Quran cuma diperintahkan apa? Tegakkan sholat. Lalu detailnya gimana? Diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan bahkan nanti di dalam masalah muamalah juga begitu. Ada dalam masalah pidana juga begitu. Seperti misalnya ketika Allah mengharamkan khomer misalnya, dan memberikan punishment untuk peminum khomer, peminum bir kalau sekarang. Kan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran ya, dengan detail misalnya hukumannya. Tapi nanti disebutkan dan kemudian dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Peminum khomer itu dijilid berapa kali? Ya, dijilid 40 kali di zaman Rasulullah. Jadi dicambuk peminum khomer itu 40
40 kali. Dan kemudian nanti ada revisi sedikit ya di zaman Umar bin Khattab. Oleh Umar bin Khattab peminum khamr itu kemudian dicambuk 80 kali. Tapi dua-dua itu ya bisa menjadi sumber rujukan karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin." Atas kalian sunnahku dan juga sunnah khalifah rasyidin yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka ketika ada perubahan-perubahan sedikit dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tetap bisa menjadi rujukan untuk kita. Ya, makanya bahkan sampai seperti sholat tarawih saja, nah, itu ada perbedaan ya antara kita misalnya dengan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Masjidil Haram sekarang misalnya 23 rakaat, sedangkan kita 11 rakaat di sini. Nah, ini adalah kesimpulan yang kita ambil dari apa? Dari dua itu, dari sunnah Nabi dan juga sunnah khulafah rasyidin al-mahdiin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang meyakini apa yang kita sudah sebutkan dan kemudian juga meyakini bahwa ya Rasulullah SAW ketika menetapkan hukum itu atas bimbingan Allah Ta'ala akan membuat kita semakin yakin dan mau berhukum dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, tatkala seorang mukmin telah meyakini semua perkara di atas, yaitu yang kita sebutkan tadi, niscaya ia akan berhukum ya terhadap semua urusannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, dengan merujuk kepada hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Kondisi demikian juga akan memaksa dirinya untuk ridho terhadap hukum tersebut meskipun bertentangan dengan pemikiran dan hawa nafsunya. Ia pun tunduk kepadanya, ya, kepada Allah Ta'ala dengan ketundukan yang sempurna serta menerima dengan sepenuh hatinya, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Masya Allah. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman, kata Allah Ta'ala, sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Masya Allah. Jadi kalau sudah meyakini semua yang kita sebutkan tadi, maka apapun yang menjadi keputusan ya Rasulullah itu kita terbuka, kita ridho, Pak. Nah, kalau kita sudah terbuka, sudah ridho, nah, di saat itulah kesempurnaan iman itu. Tapi kalau misalnya terhadap apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah, ya ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat ya oleh Rasulullah Muhammad SAW yang beliau ya simpulkan dari Al-Quran dan ya hadis-hadisnya secara umum, maka belumlah sempurna iman kita, Pak. Makanya di sini disebutkan fala wa rabbika la yu'minun, ya, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka apa? Menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim ya dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kalau ada masalah di dalam kehidupan muslim hari ini ya, khususnya di tempat kita lah, Pak, ya, nah, kita menyelesaikannya pakai hukum apa sekarang? Kan gitu kan? Makanya kata Allah di sini apa? Ya, maka demi Rabbmu, ada kan di sini kan? Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman gitu. Tidak beriman sebelum menjadikan engkau. Ya, kalau sekarang Nabi Muhammad kan nggak ada di hadapan kita kan? Berarti menjadikan apa, Pak? Menjadikan sunnah-sunnahnya. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang diiyakan, ya kan sunnah itu ya qaulun nabi, fi'lun nabi, taqririhi, ya kan, wasifatihi. Jadi apa yang sesuai dengan perkataannya, apa yang sesuai dengan perkataan, perbuatan, dan apa yang diiyakan oleh Nabi Muhammad,
Maka kalau kita ketika mendapatkan permasalahan kita rujuk ke situ, berarti tanda apa, Pak? Tanda kesempurnaan iman. Bahkan memang kalau kita lihat di sini Allah mengatakan la yu'minun gitu, tidak beriman gitu. Ya cuma nanti ada penjelasan, bukan tidak beriman secara mutlak gitu ya. Artinya apa? Tidak sempurna gitu. Ya. Jadi la di situ bukan bukan menafikan semuanya gitu ya. Jadi ketidaksempurnaan iman itu bisa dilihat dari ini nih. Dari ketika ya berselisih, maka diselesaikan perselisihan itu dengan apa? Artinya setiap gerak-gerik kehidupan kita ya mau dihukumi pakai apa, gitulah kira-kira. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini agar termasuk orang yang beradab ya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada perkara di dalam kehidupan kita, maka barometernya apa, Pak? Barometer kebenarannya adalah sunnah dan ya Al-Quran, Pak ya, Al-Quran dan sunnah. Kalau memang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, ya sudah tinggalkan gitu. Sehingga apa? Menjadi iman yang sempurna. Sudah selayaknya seorang mukmin mengetahui bahwasanya menetapkan hukum di antara manusia adalah hak Allah semata. Jadi orang mukmin itu harus mengetahui itu, Pak. Hak menetapkan hukum di antara manusia itu adalah haknya Allah semata. Tidak boleh disertakan di dalamnya seorang pun dari makhluk. Jadi mutlak, Pak. Ya. Makanya disebutkan di sini dalam surat Yusuf, inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Kalau hari ini apalagi nih ahli-ahli hukum ini agak serem nih, Pak. Ya, berani gitu kan? Berani menghukum manusia yang bersalah misalnya dengan hukuman yang lain gitu. Ya, padahal kata Allah, Pak, seorang mukmin ya harus mengetahui bahwasanya menetapkan hukum di antara manusia adalah haknya Allah semata. Tidak boleh disertakan di dalamnya seorang pun dari makhluk. Nah, ini adalah kesimpulan dari firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 40 ini. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Nah, kalau ada pembunuh gitu kan, tiba-tiba cuma dihukum 5 tahun gitu. Kok berani gitu ya? Gimana, Pak? Nah, ini para hakim harus bertaubat ini. Hakim harus bertaubat, Pak ya. Apalagi hakimnya muslim, Pak ya. Ya, di Indonesia kan muslim kan hakimnya kan? Benar nggak? Atau ada kafir? Nah, umumnya muslim kan? Umumnya muslim. Apa ketika dulu sekolah hukum nggak belajar ini, Pak ya? Mana yang sekolah hukum, Pak? Serem, Pak ya. Ya. Ini keputusan itu hanya milik Allah. Manusia nggak boleh ikut campur gitu. Karena yang paling mengetahui manusia adalah Allah. Yang paling sayang kepada manusia adalah Allah. Tadi kita sudah sebutkan di awal. Ya. Masya Allah, Pak ya. Makanya saya kadang sedih, Pak. Sedihnya di mana? Ya apalagi seperti kita yang belajar syariat gitu ya. Kalau saya kan jurusannya memang syariat ya, ketika kuliah dulu fakultas syariah namanya. Jadi di Al-Azhar itu ada fakultas syariah, ada fakultas bahasa, fakultas lughoh kan. Ada fakultas usuluddin. Ada satu lagi tarbiyah. Nah, kalau syariah ya memang umumnya yang kita pelajari hukum-hukum gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir, Pak, ya kita berpikir khususnya ya seperti saya yang dari Indonesia gitu kan. Ini yang saya pelajari ini untuk apa ya gitu. Ngerti nggak, Pak? Ya, saya hafal ketika bangku kuliah kan. Bahkan sebelum masuk kuliah di pesantren saya hafal juga kan. Saya hafal. Ini apalagi kadang-kadang teman-teman nanya gitu yang dari negara lain gitu kan.
ente nanti kalau udah pulang mau jadi apa gitu. Gitu. Paham nggak apa maksudnya? Ya, ya kalau kita hafal terkait dengan hukum ya minimal jadi apa Pak? Kalau harusnya ya jadi qadhi gitu ya, atau apa namanya itu, hakim gitu kan, hakim, qadhi hakim gitu. Cuma hakim yang sesuai dengan yang kita hafal ini mau dipakai di mana di Indonesia Pak? Bahkan ada ustadz yang sudah doktor pingin kuliah hukum lagi gitu. Padahal dia sudah kuliah hukum apa? Ya, ketika kuliah di fakultas syariah itu dia sudah belajar semua tentang hukum. Tapi pulang ke Indonesia harus apa Pak? Harus belajar hukum lagi gitu. Ya, saya ada lihat tuh ada satu ustadz yang viral lah ya. Ya dikenal lah namanya. Ya, saya mau kuliah hukum lagi katanya. Gitu ya. Mau kuliah hukum lagi Pak. Jadi intinya apa? Sedih kita, sedih. Makanya banyak muslimin hari ini nggak belajar fikih atau syariat atau hukum Islam. Tapi ada beberapa wilayah yang ya memang yang diterapkan adalah hukum Islam gitu ya, walaupun tidak sempurna. Maka mereka sudah terarah. Ya, kalau di kita ya nggak kepake lah. Makanya yang kepake di kita ya pengacara, hakim, ya termasuk kalau pengacara yang terkenal kan bukan pengacara muslim Pak ya. Pengacara yang terkenal siapa di Indonesia Pak? Hah? Siapa Pak? Honoraris. Itu belajar hukum apa dulu Pak? Itu realita Pak, realita. Dan itu harus menjadi apa? Pengetahuan gitu. Makanya di sini di kitab ini disebutkan sudah selayaknya seorang mukmin itu mengetahui bahwasanya menetapkan hukum di antara manusia adalah haknya Allah. Ya, haknya Allah semata. Tidak boleh disertakan di dalamnya seorang pun dari makhluk. Ya. Karena hukum yang terkait dengan hukuman Allah itu Pak, dia linear gitu. Linear nanti dengan keputusan akhirat. Makanya di antara para ulama menyebutkan kalau orang sudah dihukum di dunia dengan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Allah, maka gugur Pak, gugur dosanya gitu. Jadi misalnya dia seorang peminum khamr tadi kan, diterapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan Allah kepadanya, maka dosanya gugur. Kalau hukum buatan manusia gimana Pak? Gugur nggak? Hukuman dari Allah. Kalau berani Bapak katakan gugur, wah, gawat lagi itu Pak. Ya tentunya tidak. Karena apa? Itu bukan ya ketentuan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan ya. Jika manusia telah berhukum kepada kitab Allah Ta'ala dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, niscaya hal itu akan memberikan pengaruh yang terpuji di dunia maupun hari akhirat. Di antara pengaruh tersebut apa Pak? Ya, jadi di antara pengaruh orang-orang yang menjalankan ketentuan Allah, ya, manusia ketika menjalankan hukum Allah, apa pengaruh di dalam kehidupan mereka? Maka di sini ada 4 disebutkan ya. Poin yang pertama yang A di sini disebutkan apa? Pengaruh yang pertama adalah kedamaian di antara mereka. Masya Allah Pak. Damai di antara manusia. Kalau sekarang damai nggak Pak? Ya alhamdulillah di sini damai ini. Tapi kalau dunia secara umum damai nggak Pak? Masih perang di Palestina, masih perang. Walaupun nggak ada berita seperti di awal-awal, masih perang saat ini masih perang. Ya. Bahkan ada saudara kita yang harus mengungsi ke tempat lain, ya, naik boat, habis itu diusir lagi sama penduduk setempat misalnya. Mereka nggak merasa damai. Itu kenapa Pak? Karena dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ya, karena memang yang mengendalikan manusia sekarang adalah hukum buatan manusia. Maka ketika manusia ya mau menerapkan ketentuan Allah, maka akan melahirkan kedamaian di antara mereka.
Sebab jika manusia berhukum kepada kitab Allah dan ridho dengannya serta menerimanya, maka hal itu merupakan faktor terpenting untuk melenyapkan permusuhan dan perselisihan di antara mereka. Ya, kebanyakan dari sebab-sebab perselisihan, pertengkaran, pemutusan hubungan dan permusuhan di antara manusia pada hakikatnya adalah karena berpaling dari hukum Allah dan beralih kepada hukum-hukum selainnya yang diciptakan oleh manusia yang tidak akan dapat memperbaiki keadaan mereka. Masya Allah Pak, benar ini Pak, benar, saya setuju sekali. Ya. Dan apakah ini kedamaian di antara manusia secara umum atau kedamaian di antara muslim saja Pak? Ketika menerapkan hukum Allah itu. Semuanya Pak, Masya Allah. Bukan kedamaian di antara muslim saja. Semuanya. Makanya Palestina itu pernah damai ketika Islam menguasai. Ya, di zaman Umar bin Khattab, penaklukan Baitul Maqdis yang pertama. Ya kan? Yahudi beribadah. Bahkan ketika Umar bin Khattab datang ke sana, disuruh masuk gereja. Umar bin Khattab enggak mau. Disuruh Pak. Ya, karena kalau misalnya Umar bin Khattab jadi sholat di situ, ya di antara alasannya apa? Kenapa Umar bin Khattab enggak mau? Nanti bisa jadi alasan, ya pengikut berikutnya, umat Islam berikutnya apa? Ngerebut gereja, gitu kan? Ya, toh Umar bin Khattab sholat di gereja misalnya. Makanya enggak mau. Damai Pak. Mereka ibadah. Mereka berbisnis, Masya Allah. Ya, itu terbukti Pak. Terbukti kedamaian di antara manusia akan lahir ketika apa? Hukum Allah ditegakkan atau diterapkan. Yang kedua apa? Keberkahan pada rezeki dan tersebarnya keamanan. Ya, semua itu merupakan buah dari berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 66, walau annahum aqamut taurata wal injil, ya, wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jadi Allah di sini menyebutkan apa? Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat. Nah, ini mereka dulu Pak. Mereka dulu yang diturunkan kepadanya Taurat. Dan juga ya, seandainya mereka sungguh-sungguh menjalankan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan di atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Masya Allah. Berkah maksudnya. Ya, berkah. Makanya ada beberapa wilayah, ya belum sempurna amat sih Pak kalau kita lihat, tapi sudah menerima. Intinya kan nerima dulu ya. Wilayah-wilayah yang sudah menerapkan syariat itu, ya memang begitulah. Kalau di dekat kita Brunei lah ya. Ada Pak orang miskin di Brunei itu? Ada nggak? Saya ketika di Mesir itu kuliah, orang Brunei itu jadi apa? Jadi primadona orang Mesir gitu. Gitu. Sampai kadang-kadang kita yang Indonesia agak-agak gimana gitu. Kenapa? Kalau mereka itu ya mahasiswa kadang naik taksi, naik angkot gitu kan. Kalau orang Indonesia ya bisa dihitung lah. Ya, kalau naik taksi ya hitungnya apa, ekonomi meningkat sedikit gitu ya. Nah, kalau orang Brunei hampir nggak ada gitu. Hampir nggak ada yang apa Pak? Yang naik angkot gitu. Dan itu realita Pak. Ya, realita. Sadar atau tidak gitu. Ya. Sampai-sampai kalau yang naik taksi sama orang Mesir apa? Ente Brunei? Nah. Jadi apa? Jadi apa namanya itu? Ya itulah gitu. Ya, nggak disebut, padahal sama-sama wajahnya Pak gitu. Sama-sama wajahnya. Itu di antara apa Pak? Di antara Allah kasih apa Pak? Kasih makan gitu. Kasih makan di atas dan dari bawah gitu.
Ya. Ya sebenarnya ini keberkahan gitu. Bukan tambah rezeki, bukan keberkahan gitu. Ya sebenarnya di bawah kita ini kan ada juga minyak kan. Di Brunei kan minyak juga kan di bawahnya. Cuma minyak kita dengan minyak mereka mungkin beda manfaatnya, Pak. Gitu. Ya kan? Beda manfaatnya, Pak. Gara-gara apa? Hukumnya hukum Allah. Ya bahkan apalagi kalau bicara Qatar gitu ya, Masya Allah. Qatar kan syariat Islam, Pak. Walaupun belum sempurna amat gitu kan. Tapi apa? Mereka sudah berani memproklamirkan gitu, mengatakan kami bersyariat gitu. Bahkan ketika Piala Dunia kemarin sampai orang minum khamr aja berhenti dulu gitu kan. Benar gak, Pak? Kan yang datang dari luar itu rata-rata minum khamr itu. Sampai ke Qatar berhenti dulu. Makanya Piala Dunia kemarin nggak boleh minum khamr. Masya Allah, Pak. Itu kalau cerita imam. Masya Allah, Pak. Masya Allah. Saya kagum gitu. Kenapa kagum? Mereka itu sampai imam aja impor dari Indonesia, Pak. Imam. Itu banyak teman-teman kita dites di sini jadi imam di sana. Padahal orang Indonesia itu orang Arab. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan pada dasarnya bukan pada ilmu, bukan pada hafalan gitu ya. Tapi pada aplikasi itu, pada keberanian memutuskan untuk diterapkan gitu. Benar gak, Pak? Saya yakin kayaknya sekarang yang hafal Quran banyak orang Indonesia daripada yang Qatar. Ya, buktinya apa? Itu imam tuh. Imam diimpor dari sini. Dan digaji besar, Pak, digaji besar. Sampai cerita imam, teman kita yang pulang dari sana liburan, nggak mau balik lagi, Pak, gitu. Subhanallah, Pak. Ya. Jadi kalau hafal doang, mengetahui doang itu belum istimewa, itu belum istimewa. Kurang banyak apa pesantren di Indonesia, Pak? Bahkan di Saudi kayaknya nggak ada pesantren seperti di Indonesia, Pak. Benar nggak? Kurang banyak apa pesantren? Kalau dihitung kayaknya ribuan kan? Makanya pemimpin sekarang kalau mau suara ke pesantren gitu. Benar nggak, Pak? Ya, jadi kalau mau suara ke pesantren kan? Ini realita, Pak, realita. Saya ketika di Mesir kayaknya nggak ada pesantren kecuali ya kampus Al-Azhar. Kampus Al-Azhar ya, tapi ada di mana-mana. Dan mereka ya asrama, tapi nggak asrama seperti pesantren gitu, dari kecil gitu kan. Di kita, Pak, di kita Masya Allah hafal Quran banyak, bukan nggak ada, banyak gitu. Tapi ada satu yang belum kita sempurnakan, apa? Keberanian untuk apa? Untuk menerapkan gitu. Ya. Kurang apa ilmu orang pesantren itu tentang hukum-hukum Allah, Pak? Kurang apa? Jangan berdebat tentang hukum, tentang informasi, jangan. Ya, jangan. Kalah kita. Apalagi yang dari pesantren itu baca kitab kuning terus, Pak. Yang harokat dari tulisan Arab itu detail, dari awal sampai akhir detail. Kurang apa itu di Indonesia? Tidak kurang sama sekali. Ya, tapi apa, Pak? Tapi tak berani kemudian untuk menerapkan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini yang harus kita sempurnakan dan kita semua harus mendorong itu. Mendorong agar apa? Diterapkan gitu. Sehingga apa? Nanti akan muncul keberkahan dari bawah dan dari atas kita gitu. Ya. Masya Allah, Pak ya. Minyak tambah lagi gitu kan, tambah berkah gitu maksudnya. Masya Allah. Allahu Akbar, Pak ya. Siap insya Allah, Pak ya. Anak-anak kita nanti ya pakai ketentuan Allah gitu ya. Tapi sebenarnya para ulama dulu sudah pernah menginginkan gitu ya, tapi nggak berhasil. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan, Pak ya. Ya karena kan ketika proklamasi dulu, ketika proklamasi kemerdekaan ya Indonesia tahun 17 Agustus 1945 itu kan sebenarnya di saat itu kan berlaku Piagam Jakarta kan, yang pasal pertamanya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu masih berlaku di hari itu gitu. Yang disepakati oleh para ulama pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Agustus berlaku itu kesepakatan.
Tanggal 18 Agustusnya malah dicoret, dirubah gitu. Akhirnya apa? Ya sudahlah seperti sekarang, Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua apa, Pak? Ya, yang kedua tadi keberkahan pada rezeki dan tersebarnya keamanan, ya. Jadi terhapusnya keberkahan pada rezeki dan makanan, rusaknya keadaan manusia, serta tersebarnya kerusakan di antara mereka, semua itu merupakan akibat berpaling dari hukum Allah Ta'ala dan hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah akibat dari kemaksiatan dan kerusakan, ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, agar berkah, ya, rezeki kita dan tersebar keamanan di wilayah kita, maka mudah-mudahan kita semua bisa, ya, sungguh-sungguh, ya, menerapkan, ya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang ketiga, Pak ya, yang ketiga, pengaruh dari orang-orang menjalankan ketentuan Allah, yang kalau di sini poin C, ya, mencegah terjadinya kezaliman di antara sesama manusia. Sesungguhnya jika manusia berhukum kepada Allah dan Rasulnya serta berpaling dari berhukum kepada hukum ciptaan manusia yang berasal dari pemikiran serta hawa nafsu yang pasti cacat atau kurang, niscaya akan tercegahlah segala bentuk kezaliman, ya, sebagian orang atas yang lainnya, dan tidak ada lagi keharusan berhukum kepada hukum-hukum manusia dan merujuk kepadanya. Selain itu, lenyaplah kultus individu yang semu atas mereka, ya. Dan yang terakhir disebutkan di sini, Pak, ya, keuntungan ketika atau pengaruh besar ketika kita berhukum dengan ketentuan Allah. Yang terakhir di sini disebutkan meninggalkan undang-undang maupun peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala yang dibuat oleh manusia dan tidaklah mungkin disandingkan dengan hukum Allah Ta'ala. Pengecualian dalam hal itu ialah peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, bahkan sesuai dan berasal darinya dalam berbagai perkara yang tidak terdapat hukum Allah secara jelas. Adapun undang-undang yang dibuat oleh manusia dan bertentangan dengan hukum Allah pasti terhapus, ya. Jika hukum Allah diterapkan dan manusia berhukum kepadanya, para hakim tidak akan berkesempatan berhukum kepada hukum buatan manusia. Demikian juga orang-orang yang bersengketa tidak akan bisa berhukum kepadanya. Sebaliknya, mereka akan mengembalikan seluruh perkara kepada hukum Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, ya. Dan masih banyak, ya, pengaruh-pengaruh terpuji lainnya tentunya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Jadi di sini poin terakhir ini menjelaskan kepada kita, ya, hukum kalau dibuat manusia tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, ya tidak mengapa gitu, ya. Tapi kalau hukum buatan manusia itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, nah ini masalah besar. Dan Masya Allah juga di sini disinggung, Pak, kalau hukum Allah diterapkan, nggak ada lagi kesempatan hakim menjalankan hukum buatan manusia. Jadi hakim-hakim jadi nyaman gitu kan. Kalau sekarang kan karena yang diterapkan hukum lain, mau tidak mau hakim harus menjalankan hukum itu kan. Benar gak? Mau tidak mau. Bahkan saya katakan tadi, ada ustadz yang sudah belajar syariat harus belajar hukum buatan manusia. Padahal kalau sudah diterapkan hukum buatan Allah, hakim tinggal jalanin aja. Orang-orang yang belajar syariat seperti kami gitu, ya, tinggal apa? Ya, tinggal support saja, support. Yang kurang-kurang diperbaiki gitu kan. Yang sudah ada tinggal didukung. Dan manusia, artinya masyarakat, ketika menuntut keadilan tidak pusing lagi, karena mereka tinggal tuntut sesuai dengan hukum Allah. Tapi karena hari ini yang diberlakukan adalah hukum bukan hukum Allah, kita ketika ingin menyelesaikan perkara kita, mau tidak mau nuntutnya pakai hukuman apa, Pak?
itu Pak. Ya Allah ya Rabbi, Pak ya. Gimana Pak? Siap Pak? Kita apa? Kita berjuang lagi nih. Atau kita sudahlah, ini sudah terbaik, gitu kan? Benar nggak Pak? Kalau sekarang kan gitu kan? Ini terbaik. Bahaya kalau terapkan hukum Allah, nanti perang katanya. Hati-hati Pak, hati-hati. Itu syaitan, itu syaitan. Syaitan berwajah manusia. Kan memang ada kan? Kata Allah di dalam surat An-Nas itu, minal jinnati wan nas. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, saya sudah katakan di awal tadi, menyamakan saja buatan manusia dengan buatan Allah itu nggak boleh, menyamakan saja. Ya pakai yang ini boleh, pakai yang ini boleh, sama saja, kan sama-sama tujuannya kemaslahatan gitu. Apa kemaslahatan? Sama-sama kebaikan manusia. Hukum Allah tujuannya kebaikan manusia, hukum buatan manusia tujuannya kebaikan manusia, sama-sama. Mau kita pilih ini, mau kita pilih itu, sama saja. Itu saja nggak boleh Pak. Itu saja nggak boleh. Apalagi mengatakan hukum manusia lebih relevan dan lebih bagus. Ya. Taib Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, hari ini saya rasa cukup ya, cukup penekanannya. Mudah-mudahan kita memiliki adab apa Pak? Memiliki adab berhukum kepada syariat Allah. Ketika kita mengaku seorang muslim, maka sudah selayaknya kita beradab kepada Allah. Bagaimana beradab kepada Allah? Salah satunya dengan berhukum kepada syariatnya. Kalau kita tidak berhukum kepada syariatnya, jangan-jangan kita tidak punya adab kepada Allah.